Ngaran saha? Saya Maulana Yusuf Ibrahim. Papunten pisan. Etos ngawartosan mah. Atuh nuhun pisan ya, Buyut. Bukit Nagarawangi, Kampung Babakan Cimahi, Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Sejarah mistis di Bukit Nagarawangi ini tempatnya persinggahan Eyang Prabu Siliwangi. Dan juga banyak sesepuh zaman dahulu jadikan Bukit Nagarawangi ini sebagai tempat berteduhnya mereka. Menurut sesepuh Kampung Babakan Cimahi ini, banyak misteri yang belum terungkap di Bukit Nagarawangi ini. Ada sosok nenek yang sering menanyakan arah pulang Garut. Cuk, jalan ke Garut kemana? Dan juga setiap malam Selasa atau Jumat terdengar suara gamelan di Bukit Nagarawangi. Tahu lebih jelasnya tentang sejarah tempat persinggahan Eyang Prabu Siliwangi, tetap di Batara Kondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sahabat Batara Kondang dimanapun Anda berada. Sekarang kita lagi berada di Kampung Babakan Cimahi, Nagarawangi, Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Nah pemirsa, menurut sesepuh warga di sini ada tempat patilasan Eyang Prabu Siliwangi, yang dimana tempat patilasan tersebut di sebuah bukit daerah Kampung Babakan Cimahi, Kabupaten Bandung. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung ke tempat patilasan tersebut. Alhamdulillah, kita sama tim sudah sampai di patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Menurut mitos di sini, ada sosok penampakan nenek-nenek yang menanyakan arah pulang ke Garut. Dan juga setiap malam Selasa dan malam Jumat sering terdengar suara-suara gamelan di patilasan ini. Nah, lebih jelasnya lagi tentang tempat patilasan Eyang Prabu Siliwangi, kita panggil aja ahli praktisi kita, Kang Ian, dan narasumber kita, Bapak Apid. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak,
bisa dijelaskan nggak? Emang benar di sini ada sejarah tentang patilasan Eyang Prabu Siliwangi? Oh, insya Allah untuk sebagian Bapak bisa menjelaskan bahwa kata orang-orang tua dulu di sini betul-betul tempat persinggahan Eyang Prabu Siliwangi. Bahkan warga masyarakat sering sekali ketemu dengan sosok bayangan nenek-nenek yang menanyakan jalan ke Garut. Lagi pula banyak-banyak keahengan yang lainnya, semacam ada wujud semacam harimau besar yang kurang lebih panjangnya 2 meter. Lagi pula di sini banyak sering setiap malam Selasa atau malam Jumat dulu itu ada suara gamelan atau suara wayang. Nah, di situ lokasinya di sini dan tempat persinggahan Prabu Siliwangi tepat di belakang kita, paling sekitar 4 atau 5 meter. Nah, di situ ada salah satu makam. Nah, lagi pula di sini banyak keanehan-keanehan. Ada dulu bukan hanya sekedar cerita, tapi saya sendiri mengalami. Ada satu pasir di belakang kita, pasir kecil dari satu kampung itu, warga satu kampung, pasir tersebut itu digali. Nah, satu kampung itu tidak beres, mau dilanjutkan esok harinya ternyata pasir itu udah semula lagi, kayak semula lagi. Jadi itu sebagian cerita-cerita orang tua dulu dan sebagian yang saya alami di sini. Lagi pula saya sendiri barangkali 2 atau 3 bulan ke belakang melihat sosok ular kurang lebih panjangnya 50 cm, tapi ular itu besar banget. Nah, di sini itulah mungkin sebagian keahengan-keahengan atau keajaiban-keajaiban yang dialami di kampung atau Pasir Nagarawangi ini. Itu mungkin Neng. Bapak itu lihat ularnya di mana? Di posisi di mana? Terletak ularnya itu di dalam saung itu. Saung ini? Iya. Bapak dulu itu ngambil rumput pagi-pagi karena mau kerja keburu siang. Rumput tersebut di dalam karung ditaruh di dalam saung. Jam 4 waktu mau Bapak ambil, di situ kayak Bapak itu perkiraan itu kalau di sini namanya care ya. Kalau di sini sama care, tapi ternyata udah makin dekat ternyata itu ular. Nah, tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuman rumputnya tersebut nggak Bapak jadi diambil. Karena mungkin Bapak juga agak takut lah, takut mengganggu dia gitu. Mungkin diambil besoknya sudah tidak ada, cuman ada bekasnya aja. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak ya atas infonya. Gimana Kang Yan, menurut terawangan mata batin Kang Yan di sini, apa benar menurut Bapak Apit yang Bapak Apit ceritakan? Emang ya tuh benar. Di sini udah apa yang kata Bapak Apit, yang posisinya yang tadi yang dibilangkan, di sini udah pada hadir. Bahkan sosok maung itu udah ada di sebelah sini. Iya. Udah ada gitu. Nah, kalau nenek-nenek tuh di depan orang itu tuh lihat tuh ketawa tuh. Iya. Ngetawakan gitu. Iya. Saya lihat tuh ada. Jadi di sini udah pada hadir semuanya. Iya. Apa yang tadi dibicarakan Bapak Apit semuanya itu benar. Itu menurut yang kata nenek-nenek itu kan disuruh pulang ke Garut. Apa maksudnya nenek-nenek itu suruh pulang ke Garut? Bukan disuruh pulang ke Garut, Neng, tapi nanyain jalan ke Garut. Nanyain jalan ke Garut. Iya. Kalau secara kebatinan saya, dia mau pulang ke Garut. Iya. Kalau secara kebatinan saya gitu. Jadi nenek itu orang Garut atau orang? Kalau nenek itu orang Garut atau orang mana kurang tahu nih. Cuman dia itu menanyakan, adek kalau jalan mau ke Garut kemana? Saya bilang, nenek udah aja kembali lagi ke bawah atau saya anterin ke Cijambe aja. Enggak, saya katanya mau sindang dulu ke tempat persidangan Prabu Siliwangi. Nah, mungkin paling itu kalau menurut saya kebatinan mungkin itu ada satu pancuran. Ya, Mungkin dari nenek ke sini ke tempatnya yang Prabu Siliwangi, mungkin ada amanat yang mau disampaikan. Mungkin itu juga. ya.
Kalau dulu ada Ya. itu memang betul yang barusan ada bilangin ada Ya. pancurannya. Ya. Memang disebut pancuran. Kalau dulu mah di kampung namanya juga pancuran ya. Ya. Nggak ada sumur kalau dulu Ya. mah. Nah letaknya pancuran itu di bawah. Ya. Itu ada. Di sini. Memang Di sini. bisa. Iya. Kadangkala kalau ke pancuran itu kalau hari Selasa jam 7 pagi itu suka orang ngelihat ada kucing jumlahnya 7. Ya. 7 ekor kucing lintas ke situ. Ya. Ya udah, makasih ya Pak ya, Iya, Bapak Apit sama-sama. sama Kang Ian atas informasinya. Kami lanjut untuk mediumisasi oleh Kang Andi. Mudah-mudahan terungkap ya mitos Amin, yang amin. berada di Pelatilasan Eyang Prabu Siliwangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha? Kaduh nami. Sana mina. Abi bade serta acana nyuhkeun Widi. Abi nyuhunkeun informasina mengungkap sejarah di kampung Negara Wangi. Emang ieu leres kapungkurna pasinggahana Eyang Kajeng Prabu Siliwangi. Leres. Dina serta acanetana kumaha ieu ayana kampung ieu gitu. Eyang Kajeng Prabu Siliwangi teh kapungkurna Bahkan ini ada di aya sabaraha hiji. si bodas min aing di dia Hmm? min aing di dia Aya. Selain eta Badan harus Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha ieu? Leres nepi ka pungkur ieu teh tilas pasinggahana Prabu Siliwangi. Anissa Iya, Prabu Siliwangi. Tapi ayeuna masih mas tapi di dieu teh punten eyang bade tumaros. Leres masih kene aya karuhun anu namina Uyut Arib. ayah Oke, aya karuhun anu mangrupukeun Mang Bodas. iya Itu panginten tepat sareng sejarah anu ka puting itu betul. Oke, panginten kami Assalamualaikum. 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 tamrawas Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.